Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacang, pecinta batu bacang, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya. Tentunya tidak selalu lupa untuk mengingatkan bahwa sehat adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya Anda bisa berkarya, beribadah, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan kali ini admin Maniak Bacan sudah seminggu belum upload ya. Ini kita akan mereview sedikit bacan untuk membuat Anda tidak bosan, yang membahas tentang tipe-tipe penikmat batu bacan ya. Nah, di sini saya siapkan untuk menemani Anda mendengarkan penjelasan tentang tipe-tipe penikmat batu bacan ya. Nah, kita taruh pencahayaannya di sini ya. Nah, ini batu-batu bacan yang koleksi saya ya, yang saya juga sangat demen mengkoleksi batu bacan, sehingga channel saya disebut dengan Maniak Bacan ya. Jadi laku ataupun tidak itu tidak masalah bagi saya, karena saya memang penikmat juga ya. Nah, tentunya kita akan membahas tentang tipe-tipe konsumen ataukah penikmat ataukah pecinta batu bacan ya. Jadi batu bacan ini berbagai jenisnya ataukah berbagai warna, baik itu dari bacan Doko Majiko ya, bacan Palamea, bacan Bisori, ataukah bacan Majiko Tanah Hitam, Majiko Tanah Merah, bacan Gulau, bacan Fido, dan lain-lainnya. Tentunya masing-masing itu memiliki kualitas-kualitas tersendiri, dan tentunya yang berkualitas itu selalu memiliki penggemarnya juga penggemar yang berkualitas ya. Nah, tentunya semakin indah batu itu, semakin kristal batu itu, semakin jumlahnya semakin terbatas ya, dan juga harganya pun melambung tinggi ya. Karena memang untuk mendapatkan kualitas bacan dengan kristal tinggi itu sangat-sangat susah didapatkan dari bongkah-bongkah ya. Karena dari bongkah itu juga tidak mudah mengolah ya. Misalnya ini sebagian ada yang pola kasar ya, ada yang pola halus juga ya. Dan ini sebagian bongkah-bongkah ya, yang masih pola kasar, dan ini juga ada di dalam yang masih belum saya proses ya. Nah, untuk mendapatkan kualitas yang tinggi itu, bacan ini pun pedagang-pedagangnya di Labuha ataukah di Ternate sana ya, di Halmahera, itu mereka juga dalam penggalian itu sangatlah susah ya. Dan kalaupun mereka mendapatkan kualitas yang super itu karena perjuangan mereka untuk menggali ke dalam bukit-bukit di daerah Halmahera. Nah, seperti ini kita lihat ya, kualitas yang kristal. Nah, tentunya penikmat bacan ini bukan hanya karena menyangkut duit ataukah kantong ya. Banyak juga teman-teman saya ya yang di pusat-pusat GameStone, meskipun mereka untuk budget kurang misalnya, tapi mereka penggemar
bacan, mereka rela menabung sekian lama untuk mendapatkan kualitas yang top ya. Jadi bukan semuanya menyangkut tentang harga ya. Nah, intinya bacan ini pun tidak hanya dinilai dari sekedar tembus cahaya ya, ataukah tidak hanya dinilai dari besarnya, tapi segala sisi pada batu bacan ini dinilai sangat detail sehingga bisa disebut kategori batu mulia ya. Misalnya untuk seperti bacan Gulau ini ya, ini yang seperti ini susah dapat bongkah, dan yang tanpa kura itu sangatlah susah, sehingga wajar dibanderol dengan harga tinggi karena mencari yang seperti ini misal ya, contoh dengan kita pasang ring Swarovski itu sangatlah susah ya. Bisa limited edition, disebut limited edition. Nah, tentunya yang membuat jenis-jenis penikmat batu bacan ini karena pemahaman, bisa karena pemahaman ya, belum tahu kategori serat-serat bacan atau ke tingkat kristal dan sebagainya. Dan yang terakhir bisa karena budget ataukah kantong ya. Tapi banyak kok yang saya kenal mereka secara kekayaan itu sederhana tapi memiliki yang berkualitas ya, karena dia mengerti kualitas dari batu bacan. Dan seandainya pun mereka mau jual untuk yang kualitas itu, untuk di bawah rata-rata bacan ini cepat ya dibayar atau dibeli oleh orang yang mengerti. Jadi untuk memahami kualitas itulah yang manusia Indonesia rata-rata yang mempelajari tentang batu bacan itu yang membuat tingkat penikmatnya berbeda ya. Nah, tentunya banyak ya penikmat batu bacan yang tipe-tipenya yang penting warna biru ya, meskipun kapuran ataukah besar ya. Banyak yang suka seperti itu ya. Tapi nanti seiring waktu ketika dia belajar, dia paham tentang batu bacan, seratnya, harganya ya, maka dia akan meningkatkan kualitas yang akan dia cari ya. Jadi tidak hanya birunya pada batu bacan ini, tapi sisi kristalnya, seratnya ya, ringnya juga dinilai ya. Ini rata-rata perak semua. Nah, biasanya ya seperti saya dulu, saya berpikir bahwa bacan itu harganya sangat tidak masuk akal ya. Dulu di awal-awal saya sempat berpikir seperti itu karena saya tidak memahami bagaimana mereka mendapatkan bongkah ya, bagaimana mereka mengolah bahan yang dari setengah kilo saja kalau lagi zong itu kadang tidak mendapatkan yang kristal sama sekali, ataukah zong ketika dipotong. Makanya di pemain-pemain bacan itu dalam mengolah bahan itu sangat itu bergantung dari rezeki ya, sangat bergantung dari rezeki, karena sepintar-pintarnya dalam mengerti bahan itu isi dalam bongkah yang gambling itu ketika membeli hanya Tuhan yang tahu ya. Nah, ketika saya mulai paham ya tentang bacan, saya mulai membeli bongkah pelan-pelan bertahap ya, dari harga jutaan terus naik ke 5 juta, terus sampai ke 10 juta, sampai ke puluhan juta ya. Baru saya mengerti betapa susahnya untuk memilih kualitas dari batu bacan yang mulusnya dan baru dinaikkan perak ya. Itu sangatlah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kita belajar tentang batu bacan ya. Dan tentunya untuk mendapatkan kualitas-kualitas kristal ya itu sangatlah susah ya dari alamnya, sehingga dibanderol dengan harga ada yang dari harga 2 juta yang kualitas ya, sampai harga ratusan juta. Nah, itu memang real karena mencari bongkah, membentuk bongkah ya, itu sangatlah susah ya. Seperti ini udah kategori
kristalnya mantap-mantap dengan sisa bias-bias coklat. Nah, saya lebih suka banyak mengkoleksi yang kantor-kantor gini ya, karena cepat perputarannya. Kalau saya dagang, Anda bisa lihat di Instagram Maniak Bacan atau di komunitas kadang saya upload. Karena yang begini budget tidak terlalu gede ya untuk penikmatnya, kualitasnya juga top dan sudah naik perak ya. Nah, karena ini sangat mempengaruhi dari tentunya dimensi. Kalau bacan itu ya, semakin gede, semakin kristal, semakin besar ataukah ringnya Swarovski, maka dia semakin mahal ya. Nih kayak ini dim-dim ngantor ya, dim-dim 14 ya, 13. Ini sangat banyak yang sukai karena bapak-bapak atau anak muda juga bisa menggunakannya. Ini rata-rata perak. Nah, jadi untuk menjadi penikmat bacan itu bertahap. Saya merasakan itu bertahap. Dari dulu ketika saya belum kenal ya, saya kira bacan yang keras saja itu sudah cukup ya. Dia biru keras ya, itu saya kira sudah cukup. Dan ketika saya lihat harga-harga batu bacan yang lain dengan harga super tinggi, saya kira itu harganya lebay atau tidak masuk akal. Ternyata ada penilaian-penilaiannya yang sering juga saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang penjelasan batu bacan ya. Nah, tentunya di awal nanti ketika Anda memiliki bacan yang disebut bacan standar ya, yang penting biru, jumbo ya, body glass, Anda sudah memiliki banyak, otomatis nanti Anda akan melihat semua jenis batu Anda dan mulai kenal mana yang terbaik, sehingga Anda nanti seiring pengalaman ketika Anda juga mulai membeli bongkah, Anda tahu betapa bisa disebut perihnya ya. Kadang-kadang kita beli dengan budget tinggi tapi zong semua. Nah, itu yang membuat kemampuan kita dalam memahami batu bacan ini semakin tinggi dan membuat kita menjadi penikmat sejati. Seperti saya ya, saya benar-benar menikmati lah maniak di batu bacan ya. Nah, kalau saya benar-benar hobi, jadi tidak laku pun ibaratnya, atau rezeki lagi lambat dalam berdagang bacan, itu tidak masalah ya, karena basicnya adalah hobi. Ini sudah giwang rata-rata. Nah, penikmatnya bacan itu biasanya ya penikmat semi kris atau semi kristal atau retak 1000 kalau digosok itu banyak ya. Jadi ada komunitas-komunitas gemstone yang menjual batu itu dan laku ya. Itu yang berkisar harga 75.000 sampai 200.000 ya, tergantung dari dimensi besarnya. Dan saya pun pernah terjebak dalam menikmati itu ya. Jadi ketika digosok itu dia retak 1000 atau keras sebelah. Dia retak 1000 atau keras sebelah. Itu pun kita bangga memakainya ya. Karena saya dulu, setahu saya zaman saya masih kerja ya, punya bacan yang biru saja meskipun nggak tembus, atau bacan hitam tapi body glass, itu sangat bangga ya. Karena level yang kita rasakan di titik itu, sehingga kita bangga akan hal itu. Padahal banyak yang jauh lebih banyak membeli dan menikmati bacan kualitas kristal ya. Nah, itu banyak di komunitas grup. Itu saya kategorikan tipe penikmat batu standar ya, karena belum kenal dari pedagang-pedagang bacan yang berkualitas dan ilmunya belum dipahami. Itu pun banyak yang saya temukan sampai sekarang ya. Nah, yang selanjutnya penikmat besar body glass tapi harga murah. Itu yang berkisar dari harga 200 sampai 400 ya. Itu biasanya bacan-bacan hitam yang sudah body glass muncul warna biru, ataukah bacan yang warnanya banyak logam ya, dan bercampur dengan biru dan ukuran jumbo. Nah, itu penikmat kedua saya kategorikan ya. Itu juga sangat banyak penikmatnya ya. Dan kadang mereka juga tidak mengerti tentang kualitas, dan bukan masalah uang ya, saya bilang tadi itu nomor terakhir ya, tapi masalah pemahaman dan terjebak di komunitas yang mencintai bacan yang seperti itu ya. Itu banyak juga penikmatnya.
Yang bacan jumbo ya, yang penting biru body glass itu budget biasa dari 200 sampai 500 lah ya. Nah itu buat penikmat yang standar lah, kita sebut bacan standar. Jadi jangan kaget kalau harga bacan tuh harga 10 juta 12 juta karena kualitasnya ya. Dan mungkin Anda baru bertemu dengan pedagang yang menjual itu dan bacan-bacan yang berkualitas, sama seperti saya. Saya dulu kaget ya, kok bisa bacan harga seperti itu ya, seperti tidak masuk akal. Ternyata setelah saya terjun dengan pemain-pemain berkualitas, itu sudah biasa transaksi itu terjadi dengan harga belasan juta ataukah ratusan juta, bahkan tukar mobil ya. Nah, itu ada bisa disebut kasta-kasta penikmat ataukah orang-orang yang paham tentang batu bacan ya. Jadi sekarang juga sudah banyak YouTube channel yang membahas tentang bacan ya, dengan kualitas-kualitasnya. Dari harga ratusan ribu sampai ratusan juta juga ada, saya lihat di YouTube channel ya. Seperti ini nih, ini pernah saya upload Doko 2011 ya. Jadi apakah itu salah? Itu tidak salah sama sekali ya, tapi itu sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan terjebak dari budget ataukah komunitas yang kita tetap ikuti ya. Jadi tidak ada salahnya. Tapi bagusnya lebih baik Anda punya bacan sedikit ya, tapi semuanya berkualitas ya. Karena kualitas itulah yang menentukan layak dia menjadi barang investasi dan semakin mahal ke depan ya. Dan yang berkualitas itu dia berubah cepat, dan yang berkualitas itulah yang disebut bacan bernyawa. Perubahannya cepat karena seratnya halus. Hitam pun kalau dia body sangat gelas ya, meskipun tidak tembus itu juga berproses. Yang tidak berproses cepat ya, saya bilang yang tidak berproses cepat itu yang seperti bacan kapuran ya, ataukah masih dominan krisokolanya, karena yang lembek itu adalah krisokola, kalsedoni itu adalah pengeras ya. Seperti ini bacan coklat nih ya. Tuh sudah mulai giwang meskipun natural. Nah itu bisa berubah dari alam, tapi membutuhkan waktu ratusan tahun. Jadi kadang-kadang banyak yang masuk ke WA, oh bang ini saya pakai sudah 10 tahun kok tidak berubah-berubah ya. Ya gimana bisa berubah cepat kalau batu yang Anda beli bacannya adalah bacan yang memiliki serat kasar ya, ataukah bodinya belum terlalu keras. Itu membutuhkan waktu ratusan tahun baru berubah. Nah jadi yang bernyawa itu yang memiliki serat-serat halus ya, coklat lumer, itulah yang cepat ya terlihat perubahannya, yang disebut dengan bacan bernyawa ya. Seperti ini bacan coklat nih, ini debu-debu, ini juga sudah mulai giwang meskipun coklat. Nah, dengan ring perak, ini debunya banyak ya. Jadi bacan itu yang menentukan itu adalah seratnya ya, dimensinya, kristalnya, itulah yang cepat melakukan perubahan. Seperti ini dulu ini banyak totol, sekarang sudah satu warna dan giwang tuh, ya. Dan penikmat yang selanjutnya adalah yang penikmat kualitas ya. Penikmat kualitas ini dari berbagai kalangan. Jadi nggak selalu ekonominya tinggi ya baru dia menikmati yang berkualitas. Banyak kok teman-teman yang saya temukan meskipun dia bukan kategori orang yang kaya tapi menikmati bacan kualitas. Meskipun dia cuma punya 2 cincin tapi kualitasnya top ya. Nah itu mereka menikmati yang kualitas dan berani membayar mahal karena dia paham bacan, dia paham susahnya membeli bongkah, susahnya mengolah ya. Dia paham serat-serat pada batu bacan. Seperti ini nih, coklat lumer. Ini natural 1000%. Ini dari alam saja sudah giwang begini. Nah inilah calon top nanti. Ini pun semakin hilang. Ini semua coklat. Tuh, gulau coklat. Nah kalau bagi yang kurang paham dikira ini jelek ya. Kalau bagi yang kurang paham, karena dia memiliki totol-totol yang tidak rapi. Padahal ini coklat lumer yang hilang sangat cepat. Nih ya, ini padahal ini top Marco Top, salah satu bacan natural haki gulau. Nih, makanya ini dibiarkan natural. Ini juga dipakai terus cepet banget hilangnya, karena ini tingkat kristal dari alamnya sudah top. Kayak
ya, calon ganteng nih. Tuh giwangnya sudah melintir sana sini. Nah, mereka yang pecinta kualitas itu karena paham ya. Mereka paham kualitas-kualitas bacan, jenis-jenis bacan ya. Dan coklat yang mana yang bisa jadi investasi yang mana ya. Itu mereka paham sehingga mereka memilih meskipun punya sedikit tapi dia punya yang berkualitas. Bahkan meskipun punya 2 biji tapi giwang dan diringkan pakai emas ya. Nah itu, dan mereka pun tidak tiba-tiba paham, tapi mereka juga terus melakukan pembelajaran dan pengetahuan tentang batu bacan, sehingga dia pecinta kualitas itu punya sedikit tapi paten gitulah, karena pemahaman dan dari segala kalangan. Banyak juga teman-teman dari Gojek ya yang memiliki bacan yang top kristal ya, harga bacannya itu 5 juta, meskipun beliau adalah Gojek ya, tapi beliau paham yang kualitas, dan ketika pun menjualnya kalau rezeki dia bisa jual sampai harga 6.000, 7.000 ya, sudah untung dari bacan yang dia miliki ya. Tuh. Jadi seperti itu, bukan masalah uang ya, karena teman-teman yang kurang budget juga yang paham kualitas dia menabung untuk mendapatkan batu bacan yang top. Misal seperti ini nih. Tuh. Jadi sangat senang melihatnya, giwangnya top ya, dengan setitik sini tanda bacan, tanda lahir ya. Tuh. Karena ada juga yang suka yang tipe seperti ini. Nah, jadi berbagai jenis penikmat bacan itu sesuai dengan pemahaman. Jadi saya pun belajar tentang batu bacan ini tidak cukup sebulan 2 bulan ya. Saya lumayan paham tentang bacan ini itu sekitar 4-5 bulan baru saya paham. Sehingga saya mulai belajar yang bermain kualitas ya, dan semakin mengupgrade dagangan, tentunya mengikuti budget juga ya. Semakin ada rezeki ya, kita semakin belajar untuk membeli yang kualitas, dan yang begini tidak ada basinya ya, akan tetap dicari bacan-bacan yang berkualitas seperti ini. Nah mungkin seperti itu ya penjelasan singkat dari admin Maniak Bacan, sambil kita melihat review-review ya. Ini sebagian ada polkas ya, nih stok yang ada bongkah juga ya, karena saya sangat senang dan cinta batu bacan. Nah seperti ini juga. Jadi mudah-mudahan Anda paham, itu kebanyakan penikmatnya itu berbeda-beda yang dinikmati karena tingkat pemahaman tentang batu bacan ya, bukan masalah uang. Masalah uang itu nomor bisa disebut nomor terakhir ya. Karena kalau sudah suka ya, maka harga berapapun ya, sesuai budget kita, yang kita tidak punya uang pun kita siap menabung demi apa yang kita suka ya, dan terus menghiasi jari kita. Nah, ini banyak debunya. Seperti itu ya, mudah-mudahan Anda paham tentang batu bacan. Saya juga di sini ada elektrik nih yang sudah pernah saya upload, yang birunya sangat-sangat mantap ya, mengandung perak. Jadi itu yang membuat perbedaan orang membeli batu bacan ya, karena pemahaman dari batu bacan. Dan menurut saya dia sudah masuk kategori batu mulia, karena di pusat-pusat pun ini dihitung dengan harga kerat ya. Seperti ini nih, coklat luber, giwangnya top ya. Ini paling banyak perak hampir semuanya ya. Nah seperti itu penjelasan pada kali ini, semoga Anda paham tentang tipe-tipe penikmat batu bacan, kenapa berbeda-beda jenis yang disukai ataukah yang beli. Itu karena tingkat pemahaman dan pengalaman tentang batu bacan dan seberapa cintanya kepada batu bacan. Semoga video ini berkah bermanfaat ya, dan jadi pembahasan pembelajaran untuk kita semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya ya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan jangan lupa kunjungi juga Instagram, di sana banyak bukti-bukti amanah
untuk meyakinkan Anda bahwa seller Maniak Bacan sangat amanah dan pasti sampai rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resi-resi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNP, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara, ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacan. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan, ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah, ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal ini pengirim Hamdan, ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya yaitu GNP juga adalah pengirim Hamdan, ya. Anda bisa melihat. Dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacan sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacan dengan kualitas-kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.